400 triliun rupiah uang rakyat, diam, tak bergerak tersembunyi dalam sistem keuangan negara selama bertahun-tahun. Tapi ketika satu ide gila muncul dari Gibran, semuanya berubah. Sistem lama mulai retak, dan para kepala daerah ketar-ketir. Di balik layar pemerintahan, Purbaya menemukan jejak mengerikan, dana mengendap raksasa yang ternyata hanya puncak dari gunung es. Saat Prabowo turun tangan, satu demi satu rahasia terbuka. Tapi semakin dalam mereka menggali, semakin gelap kenyataan yang terkuak. Hingga akhirnya, muncul satu nama yang tak pernah diduga, dan membuat seluruh istana gemetar. Inilah kisah penuh keberanian, pengkhianatan, dan kebenaran yang hampir terkubur. Purbaya terkejut, ide gila Gibran guncang sistem lama. Siapkah kalian menyaksikan, bagaimana dua orang menantang kekuasaan yang tak terlihat? Pagi itu, langit Jakarta tampak cerah, terlalu tenang untuk hari yang akan mengguncang fondasi kekuasaan negeri ini. Di ruang rapat istana, udara terasa berat, seolah setiap embusan napas membawa beban rahasia besar yang selama ini disembunyikan. Layar proyektor menyala, menampilkan angka yang membuat semua pejabat terdiam kaku, 400 triliun rupiah. Angka itu bukan anggaran, bukan proyek, melainkan dana daerah yang mengendap tanpa arah, tanpa gerak, tanpa kejelasan. Di ujung meja, Purbaya, sosok ekonom senior yang selama ini dikenal dingin dan rasional, hanya bisa menatap layar itu dengan mata melebar, ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Ketika keheningan mulai terasa mencekam, Gibran Rakabuming berdiri perlahan. Dengan nada tenang tapi menusuk, ia berkata, dana ini tidur, tapi rakyat kita lapar. Kalimat itu menghantam ruang rapat seperti ledakan. Beberapa menteri langsung saling pandang, sebagian mencoba tersenyum kaku, tapi semua tahu, bocah muda ini baru saja mengguncang sistem lama. Gibran menatap ke arah Purbaya, seolah menantang, kita bongkar atau kita biarkan rakyat terus ditipu. Dalam sekejap, suasana istana berubah dari ruang kebijakan menjadi medan pertempuran ide. Purbaya menegakkan tubuhnya, menatap Gibran tajam. Dalam pikirannya berkecamuk satu pertanyaan, bagaimana mungkin dana sebesar ini dibiarkan mengendap? Siapa yang menahannya? Untuk apa? Ia sadar, di balik angka-angka kering itu, ada rantai panjang kepentingan, politik, dan permainan kekuasaan yang telah menidurkan uang rakyat selama bertahun-tahun. Suara detak jam di dinding terasa seperti hitungan mundur menuju kehancuran sebuah kebohongan besar. Dan di luar sana, kabar tentang paparan itu menyebar lebih cepat dari yang bisa dibayangkan. Grup-grup pejabat daerah mendadak sunyi. Telepon berdering di kantor-kantor gubernur dan bupati, semua dengan satu pertanyaan yang sama, apakah mereka tahu tentang kita? Dari balik jendela istana, Gibran menatap langit yang sama dengan jutaan rakyat di bawahnya. Ia tahu, sejak detik itu, ia bukan hanya sedang memimpin rapat, ia baru saja menyalakan api perang melawan sistem lama yang sudah terlalu lama berakar. Setelah rapat itu, suasana istana tak pernah sama lagi. Di ruang kerja yang sunyi, Gibran duduk menatap tumpukan dokumen yang menutupi seluruh meja. Data, grafik, laporan, semuanya menunjukkan satu hal, ratusan triliun rupiah mengendap sia-sia di bank-bank daerah, sementara rakyat menjerit meminta bantuan ekonomi. Ia tahu, jika hanya sekadar menyalahkan, takkan ada perubahan. Maka malam itu, Gibran menulis sesuatu di papan putih besar, uang rakyat harus bergerak untuk rakyat. Kalimat sederhana itu menjadi awal dari ide yang akan mengguncang Republik, ide gila Gibran. Keesokan paginya, ia memaparkan gagasan itu di hadapan tim ekonomi. Kita buat sistem digital transparan. Setiap rupiah dana daerah yang mengendap, harus terlihat publik, real time, tanpa bisa disembunyikan, ucap Gibran. Tegas. Beberapa pejabat senior langsung gelisah. Ada yang tertawa sinis, ada pula yang berbisik pelan, dia pikir negara ini startup. Namun di balik ejekan itu, wajah-wajah pucat mulai bermunculan, karena mereka tahu ide itu, jika benar diterapkan, akan mematikan sumber permainan mereka selama ini. Purbaya, yang duduk di ujung ruangan, hanya diam memperhatikan. Ia kagum dan khawatir sekaligus. Kagum karena keberanian anak muda itu melampaui kebanyakan pejabat yang sudah kenyang jabatan. Khawatir karena tahu, sistem lama tidak akan tinggal diam. Ia menatap Gibran, lalu berkata pelan, kalau kau ingin menyalakan lampu, siaplah dikejar oleh mereka yang nyaman dalam gelap.
Gibran hanya tersenyum tipis, biarkan mereka datang. Yang penting, rakyat akhirnya bisa melihat terang. Malamnya, berita tentang ide gila Gibran bocor ke media. Dalam hitungan jam, judul-judul sensasional memenuhi layar ponsel rakyat. Gibran tantang birokrasi, wakil presiden muda bongkar dana mengendap. Reaksi publik terbelah, sebagian memuji keberaniannya, sebagian lagi menuduhnya mencari sensasi. Tapi di balik semua sorotan itu, ada yang jauh lebih berbahaya. Sekelompok orang di balik sistem lama mulai bergerak diam-diam, menyiapkan serangan balik untuk menjatuhkan sang penggagas ide gila. Sejak ide Gibran mengguncang ruang kekuasaan, Purbaya tak bisa tidur nyenyak. Ia tahu, angka 400 triliun bukan sekadar uang tidur, di baliknya pasti ada tangan-tangan licik yang selama ini bermain dalam sunyi. Malam itu, di ruang kerjanya yang remang, layar laptopnya menampilkan peta keuangan seluruh daerah di Indonesia. Garis-garis merah menghubungkan bank daerah dengan nama-nama pejabat yang tak asing baginya. Ini bukan sistem, ini sarang laba-laba, gumamnya pelan. Ia mulai mencatat satu persatu pola transaksi, membentuk jejak misterius uang rakyat yang diputar untuk kepentingan segelintir orang. Hari demi hari, Purbaya semakin tenggelam dalam data. Ia memanggil beberapa auditor independen, juga mantan staf keuangan daerah yang berani bicara. Dari merekalah ia mendengar kabar mengerikan, ada dana daerah yang sengaja didepositokan untuk kepentingan pribadi pejabat tinggi, bahkan sebagian disamarkan lewat lembaga keuangan bayangan di luar negeri. Setiap temuan baru seperti pisau yang menembus nuraninya. Semakin dalam ia menyelam, semakin busuk bau kekuasaan yang tercium. Tapi Purbaya tahu, berhenti berarti menyerah pada kebusukan yang sudah menahun. Suatu malam, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal, "Hati-hati, Pak. Mereka tahu Anda sedang menggali." Purbaya terdiam. Ia tahu ancaman itu nyata. Tapi rasa takut berubah menjadi bahan bakar. Ia menatap layar laptopnya lagi, membuka folder bertanda merah bertuliskan, "Deposit rahasia 37 daerah." Saat angka-angka itu muncul, napasnya tercekat. "Ya Tuhan," bisiknya, "selama ini uang rakyat disimpan seperti emas pribadi." Ia tahu, setelah malam ini, tak ada jalan kembali. Keesokan paginya, ia menemui Gibran di ruang kerja wakil presiden. Di sana, dua generasi berbeda duduk di satu meja, bersatu oleh tekad yang sama, membongkar permainan uang terbesar dalam sejarah pemerintahan daerah. Purbaya menatap Gibran dan berkata pelan, "Kalau kita buka ini, seluruh negeri akan berguncang." Gibran menatap balik tanpa ragu, "Biarkan berguncang, Pak. Karena dari guncangan itu, kita tahu mana yang masih berdiri di sisi rakyat." Dalam hitungan hari setelah penyelidikan Purbaya dimulai, gemuruh ketakutan menyebar ke seluruh pelosok negeri. Dari Sumatera hingga Papua, ruang-ruang rapat para kepala daerah berubah menjadi markas panik. Grup WhatsApp pejabat mendadak sepi, hanya meninggalkan tanda baca dan pesan terhapus. Mereka tahu, kabar tentang data 37 daerah dengan deposito mencurigakan, sudah sampai ke istana. Tak ada yang berani bicara, tapi semua merasakan hal yang sama, napas mereka kini berada di ujung ujian terbesar. Beberapa kepala daerah mulai menghapus jejak transaksi, mengganti nama rekening, bahkan memerintahkan bendahara mereka memindahkan dana ke rekening baru. Di kantor keuangan daerah, printer terus bekerja tanpa henti, mencetak dokumen palsu untuk menutupi saldo yang seolah-olah tersalurkan. Namun terlambat, karena tim auditor Purbaya sudah bergerak senyap, menelusuri setiap jejak uang yang menguap tanpa tujuan. Di beberapa tempat, tercium aroma ketakutan yang lebih pekat daripada kopi pagi di meja birokrat. Sementara itu, di Jakarta, laporan demi laporan mulai masuk ke meja Gibran. Ia menatap angka-angka itu dengan dahi berkerut. "Mereka pikir bisa menipu data digital kita," gumamnya dengan nada dingin. Bersama timnya, Gibran meluncurkan sistem pelacakan baru yang menandai setiap transaksi mencurigakan dalam waktu nyata. Di layar raksasa ruang kendali, titik-titik merah muncul satu persatu, tanda bahwa uang rakyat sedang disembunyikan. Setiap titik merah berarti satu kepala daerah yang malam itu tak bisa tidur tenang. Di luar istana, media mulai mencium aroma badai. Judul-judul berita bermunculan, kepala daerah gelisah usai rapat Gibran Purbaya, dana 400 triliun jadi sorotan nasional. Publik bersorak, tapi di balik layar,
para pemain lama menyiapkan langkah berikutnya, langkah licik untuk membungkam dua sosok yang mulai mengusik kenyamanan mereka. Karena bagi mereka, kebenaran bukanlah cahaya, melainkan ancaman yang bisa memadamkan kekuasaan yang telah mereka rawat selama puluhan tahun. Ketegangan di seluruh negeri akhirnya mencapai telinga Presiden Prabowo Subianto. Di tengah kesibukan memimpin rapat kabinet, ia menerima laporan tebal dari Purbaya dan Gibran. Di halaman depan, tertulis tegas, dana mengendap 400 triliun, indikasi permainan sistemik. Prabowo membuka laporan itu dengan wajah dingin, tanpa suara. Namun sorot matanya tajam, seolah menembus kertas yang dipegangnya. Setelah membaca beberapa halaman, ia menatap Gibran dan Purbaya bergantian. Kalau ini benar, katanya pelan namun bergetar, maka ini bukan sekadar penyimpangan, ini pengkhianatan terhadap rakyat. Beberapa menteri yang hadir menunduk. Mereka tahu, kalimat itu adalah peringatan keras. Tak lama, Prabowo berdiri dan melangkah menuju podium di hadapan pers nasional. Suaranya menggema di seluruh ruang media, disiarkan langsung ke jutaan rumah di Indonesia. Lebih besar dari, saya tidak akan diam. Tidak ada alasan Rp1 pun uang rakyat tidur di rekening pejabat. Mulai hari ini, kita usut sampai ke akar, siapapun pelakunya. Kata-kata itu disambut tepuk tangan membahana. Di luar istana, rakyat bersorak. Tapi di balik tepuk tangan itu, beberapa wajah pucat mulai kehilangan harapan, karena kali ini, Prabowo benar-benar serius. Malamnya, Prabowo memanggil Purbaya ke ruang kerjanya. Di sana, hanya ada 2 kursi, 1 berkas, dan lampu yang temaram. Purbaya, ujarnya tegas, kau tak sendiri. Aku beri mandat penuh. Gunakan seluruh data intelijen ekonomi, bongkar semua. Tapi ingat, mereka akan melawan. Purbaya mengangguk, merasakan beban yang berat di pundaknya. Ia tahu, mandat ini bukan sekadar tugas negara, ini perang melawan sistem yang sudah lama bercokol dalam gelap. Dan benar saja, belum seminggu sejak pidato Prabowo menggema, gerakan bayangan mulai muncul. Sebagian media tiba-tiba menayangkan berita miring, menyerang kredibilitas Gibran. Akun-akun anonim di dunia maya menggiring opini bahwa isu dana mengendap hanyalah sensasi politik. Tapi di sisi lain, rakyat yang sudah melek informasi mulai bersuara lantang, menggaungkan tagar baru, tagar Prabowo turun tangan dan tagar dana rakyat bukan mainan. Badai telah datang, tapi untuk pertama kalinya, badai ini berpihak pada kejujuran. Malam itu, kota Jakarta tenggelam dalam sunyi yang ganjil. Dari balik jendela ruang kerjanya, Purbaya menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang palsu, indah di luar, tapi menyembunyikan kegelapan di bawahnya. Tepat pukul 2 dini hari, telepon rumahnya berdering. Suara di seberang terdengar datar, tanpa emosi, berhenti menggali, Pak. Sebelum keluarga Anda ikut tenggelam. Telepon terputus. Tak ada identitas, tak ada jejak. Tapi ancamannya terasa nyata, menusuk seperti pisau di tenggorokan. Purbaya menutup mata sejenak, menarik napas dalam, lalu berkata pada dirinya sendiri, kalau mereka mulai mengancam, berarti kita sudah menyentuh saraf pusat korupsi itu. Di sisi lain, Gibran menghadapi tekanan yang tak kalah berat. Sejumlah menteri senior dan tokoh partai mulai memintanya, meredam isu, agar stabilitas politik tetap terjaga. Ada yang menasihati, ada pula yang mengancam halus dengan senyum diplomatis. Bahkan di media sosial, kampanye fitnah mulai menyerang dirinya, menuduh ambisi pribadi, bahkan mempermainkan nama keluarganya. Tapi Gibran tetap tenang. Mereka boleh membunuh karakterku, katanya pada timnya, tapi mereka tidak bisa membunuh kebenaran. Sementara itu, rakyat mulai gelisah namun juga penasaran. Tagar-tagar dana tidur bangun rakyat trending di media sosial selama berhari-hari. Rakyat mulai memahami betapa besar uang yang seharusnya mengalir ke pembangunan justru disembunyikan untuk keuntungan pribadi. Di banyak kota, gelombang simpati muncul, mural bergambar Purbaya dan Gibran dengan tulisan, berani karena benar, terpampang di dinding-dinding pasar dan jembatan. Namun semakin banyak rakyat yang tahu, semakin panik mereka yang berkuasa di balik bayangan. Pada minggu ketiga, tekanan mencapai puncak. Server data keuangan negara tiba-tiba diretas. File audit menghilang, beberapa saksi kunci mendadak mengundurkan diri dari jabatan mereka. Purbaya dan Gibran kini berhadapan dengan kekuatan tak terlihat, sebuah jaringan gelap yang terbiasa membeli diamnya kebenaran dengan uang dan ancaman.
Tapi malam itu, di ruang kerjanya yang sunyi, Gibran menatap layar peta digital dan berkata lirih, mereka bisa padamkan server, tapi tidak bisa padamkan kesadaran bangsa ini. Kita lanjutkan. Dan dari balik jendela istana, badai besar sudah mulai berputar, menandakan perang terang gelap baru saja dimulai. Pagi itu, suasana di ruang kendali data nasional berubah mencekam. Di layar utama, file berlabel "Dana Tidur 400T" tiba-tiba lenyap, tergantikan oleh pesan misterius, "Kalian mencari terlalu dalam." Semua teknisi panik. Gibran segera memerintahkan tim siber negara untuk melakukan pelacakan, tapi hasilnya mengejutkan, peretas berasal dari dalam sistem sendiri. Ada tangan-tangan yang memiliki akses resmi, kode autentikasi pemerintah. Pengkhianatan ini bukan kerja amatir. Seseorang di dalam ring kekuasaan sudah menjual kita, kata Gibran dengan rahang mengeras. Sementara itu, Purbaya menelusuri jejak transaksi mencurigakan. Ia menemukan aliran dana besar yang bergerak aneh ke rekening luar negeri, tepat sehari setelah pidato Prabowo menggema. Nilainya fantastis, triliunan rupiah menguap seperti debu. Namun yang lebih mengerikan, nama-nama yang muncul dalam laporan itu bukan sembarang pejabat. Mereka adalah orang-orang yang selama ini tampak loyal, tersenyum di depan kamera, tapi di belakang menjadi penjaga utama sistem busuk. Mereka bukan takut kehilangan jabatan, gumam Purbaya, mereka takut kehilangan rahasia masa lalu. Di tengah kekacauan itu, seorang pejabat muda datang menemui Purbaya secara diam-diam. Ia membawa flash disk kecil, wajahnya pucat, tangan bergetar. "Pak, ini salinan data sebelum sistem diserang. Tapi tolong, jangan sebut nama saya. Mereka sudah tahu saya membantu." Purbaya menerima perangkat itu dengan hati-hati, menyadari bahwa bukti yang ia pegang sekarang bisa mengguncang negeri, tapi juga bisa menghabisi nyawanya. Begitu pejabat muda itu pergi, mobil hitam tanpa plat mengikuti dari jauh, menandakan tak ada lagi yang benar-benar aman. Malamnya, Gibran dan Purbaya bertemu secara rahasia di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Mereka membuka data itu, dan seketika wajah mereka berubah, bukan hanya karena jumlah uang yang terungkap, tapi karena ada satu nama yang sama sekali tak mereka duga muncul di daftar tersebut. Nama yang dekat dengan lingkar kekuasaan tertinggi. Gibran menatap Purbaya dalam diam, lalu berkata pelan, "Kalau ini benar, maka permainan ini lebih dalam dari yang kita kira." Dan di luar gudang, bayangan seseorang sedang merekam percakapan mereka dari kejauhan, pengkhianatan baru sedang disiapkan. Langit Jakarta sore itu kelabu, seolah ikut menahan napas menunggu badai pecah. Purbaya dan Gibran duduk di ruang sidang darurat di Istana Negara. Di hadapan mereka, layar besar menampilkan grafik keuangan dan daftar nama pejabat yang terlibat dalam skandal dana mengendap 400 triliun. Semua media nasional bersiap siar langsung. Rakyat menunggu, dunia menonton. Purbaya membuka map merah di depannya, di dalamnya ada bukti terakhir, file yang ditemukan dari flash disk pejabat muda itu. "Ini bukan lagi tentang uang," katanya pelan ke Gibran, "ini tentang siapa yang berani menipu bangsa ini dari dalam." Tiba-tiba, layar menampilkan nama-nama yang membuat ruangan hening total. Beberapa menteri saling berpandangan. Namun yang paling mengguncang, muncul satu nama yang tak pernah disangka akan ada di sana, sosok berpengaruh yang selama ini dianggap pahlawan reformasi sistem. Gibran terpaku, wajahnya tegang. "Tidak mungkin," gumamnya. Tapi data tak bisa berbohong. Ada tanda tangan digital, transfer silang, dan rekam audit internasional yang mengunci bukti. Dunia seolah berhenti berputar selama beberapa detik. Dalam diam yang mencekam, pintu ruang sidang terbuka. Presiden Prabowo melangkah masuk, diiringi pasukan pengamanan negara. Ia menatap layar, lalu menatap Gibran dan Purbaya. "Kalian sudah bekerja dengan baik," ucapnya datar. Lalu ia menatap para pejabat yang duduk gemetar. "Dan kepada kalian yang selama ini bersembunyi di balik kursi kekuasaan, pertanggungjawaban kalian dimulai hari ini." Suaranya menggema keras, disambut kilatan kamera dan sorak rakyat di luar pagar istana. Sejarah baru dimulai di hadapan bangsa. Namun saat semua mengira drama telah berakhir, Purbaya menerima pesan terenkripsi di ponselnya. Isinya hanya satu kalimat, "Kau baru membuka lapisan pertama. Dana sebenarnya bukan 400 triliun, tapi 4 kali lipatnya." Purbaya terdiam, menatap Gibran yang perlahan memahami arti pesan itu. Mereka saling pandang, tak ada kata,
hanya kesadaran bahwa perang ini baru saja dimulai lagi di level yang lebih tinggi. Kamera televisi menyorot wajah mereka berdua, dua sosok yang kini menjadi simbol harapan bangsa. Dan di luar sana, di balik bayangan gedung-gedung tinggi, seseorang tersenyum dingin, menandakan bahwa permainan kekuasaan belum benar-benar usai. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Gedung-gedung tinggi tampak seperti menara persekongkolan di bawah langit kelam. Purbaya duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap data terenkripsi di laptopnya, pesan misterius yang ia terima usai sidang istana. 4 kali lipat, gumamnya pelan. Jika benar, maka dana yang disembunyikan bukan 400 triliun, melainkan 1.600 triliun rupiah, tersebar dalam jaringan keuangan global yang rapi, licin, dan tak mudah dilacak. Angka yang cukup untuk membiayai pembangunan 10 ibu kota baru. Tapi mengapa angka sebesar itu bisa hilang tanpa jejak? Siapa yang punya kekuasaan sebesar itu untuk menyembunyikannya? Gibran datang malam itu, basah kuyup oleh hujan, tapi dengan mata yang menyala tajam. Ia melemparkan setumpuk berkas ke meja Purbaya. Ini laporan dari jaringan luar negeri. Ada pergerakan dana aneh dari Singapura, Dubai, dan Zurich, semuanya menggunakan nama perusahaan cangkang yang sama, Aurum Nexus Corporation. Purbaya menatap nama itu lama-lama. Aurum, katanya lirih, emas simbol kekuasaan lama. Ia tahu nama itu pernah muncul 2 dekade lalu, sebuah jaringan ekonomi gelap yang kabarnya melibatkan sejumlah jenderal, taipan, bahkan politisi senior. Dan kini, jejak itu hidup lagi. Namun semakin mereka menggali, semakin aneh hasilnya. Beberapa dokumen digital yang mereka buka justru menghapus diri sendiri. Ada sistem pertahanan siber canggih yang tampaknya sengaja dipasang untuk melindungi nama-nama besar di balik Aurum Nexus. Bahkan, satu persatu orang yang membantu penyelidikan mulai menghilang. Seorang staf kementerian tiba-tiba pindah tugas ke luar negeri, seorang analis keuangan ditemukan kecelakaan di tol, dan seorang wartawan yang sempat menulis tentang dana misterius itu mendadak menghilang dari radar. Semua pertanda jelas, mereka tidak sedang melawan korupsi biasa, ini jaringan bayangan yang punya tangan di seluruh dunia. Purbaya menatap Gibran dengan wajah tegas. Kalau kita terus di jalur resmi, kita akan dilumpuhkan, katanya. Kita butuh jalur lain, jalur bawah tanah. Gibran mengangguk pelan. Kalau begitu, jawabnya, kita mulai dari orang yang mereka kira sudah mati. Malam itu, keduanya meninggalkan istana diam-diam, menuju arah timur kota, tempat seseorang dari masa lalu menunggu mereka, seseorang yang dulu pernah membongkar rahasia besar negara, lalu menghilang tanpa jejak. Malam di pinggiran timur kota itu dingin dan berkabut. Purbaya dan Gibran melangkah pelan melewati lorong sempit yang mengarah ke sebuah rumah tua berarsitektur kolonial, dikelilingi pohon bambu yang berderak tertiup angin. Mereka tiba tanpa pengawalan, hanya ditemani satu mobil tua yang lampunya dibiarkan redup. Di depan pintu, seorang pria berambut putih membuka dengan gerakan lambat. Tatapannya tajam, namun matanya menyimpan kelelahan panjang. Aku sudah tahu kalian akan datang, katanya pelan. Suaranya serak tapi berwibawa. Nama pria itu, Suryo Dharma, mantan intel ekonomi negara yang dikabarkan tewas 12 tahun lalu dalam kecelakaan pesawat, padahal ia sengaja menghilang setelah menemukan sesuatu yang sangat berbahaya. Suryo menatap mereka lama sebelum menyalakan lampu ruang tamu yang redup. Kalian mencari Aurum Nexus, bukan? Katanya tanpa basa-basi. Gibran dan Purbaya saling pandang, terkejut. Aku pernah memburunya dulu, lanjut Suryo, tapi yang kutemukan hanya bagian kecil. Aurum Nexus bukan sekadar jaringan ekonomi gelap, ia adalah struktur paralel di dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Ada 2 negara berjalan di atas tanah ini, yang terlihat oleh rakyat, dan yang beroperasi diam-diam lewat deposito, proyek, dan utang siluman. Kata-katanya membuat udara di ruangan seolah membeku. Purbaya mencatat setiap detail, sedangkan Gibran hanya menatap Suryo tanpa berkedip. Dari tas kulit usang, Suryo mengeluarkan map tebal berisi fotokopi dokumen lama, kontrak rahasia, notulensi pertemuan asing, hingga surat dari bank luar negeri bertanda tangan pejabat tinggi. Lihat tanggalnya, kata Suryo. Ini sejak tahun 2003. Dana itu bukan baru, sudah mengendap 2 dekade. Mereka pakai krisis ekonomi, program infrastruktur, bahkan dana sosial untuk memutar uang itu. Gibran menghela napas panjang.
Berarti sebagian dari orang-orang yang dulu memulai reformasi, justru ikut mendirikan jaringan ini. Suryo mengangguk pelan. Mereka bukan hanya ikut, mereka adalah pendirinya. Namun sebelum mereka sempat membuka semua dokumen, suara ledakan kecil terdengar dari halaman belakang. Lampu tiba-tiba padam, hanya menyisakan kilatan api dari arah jendela. Suryo berdiri cepat, menarik Purbaya dan Gibran ke ruang bawah tanah. Mereka sudah tahu aku masih hidup, teriaknya. Dari atas, langkah kaki bersenjata terdengar mendekat, disertai suara radio dan teriakan asing. Di ruang sempit bawah tanah itu, Suryo memberikan sebuah hard drive kecil pada Purbaya. Kalau aku tak sempat keluar, katanya tenang, pastikan kebenaran ini sampai ke presiden. Di dalamnya, ada nama besar yang tak boleh kalian bayangkan. Beberapa detik kemudian, pintu kayu di atas mereka jebol, dan gelap total menelan semuanya. Ledakan kedua mengguncang rumah tua itu. Dinding bergetar, kaca pecah beterbangan. Purbaya merunduk, melindungi Gibran dari serpihan yang menghujani mereka. Dari atas, suara tembakan otomatis terdengar, singkat, brutal, dan tanpa peringatan. Suryo Dharma sempat menoleh, memberi isyarat ke arah lorong sempit di bawah tanah. Lewat situ, ada terowongan tua menuju sungai. Teriaknya, asap mulai memenuhi ruangan, menyengat hidung, membuat mata berair. Tapi Gibran sempat melihat sesuatu yang tak akan ia lupakan, bayangan seseorang di tangga atas memegang senjata dengan gerak profesional, bukan perampok, bukan aparat biasa, tapi pembunuh terlatih. Mereka merayap di lorong gelap, udara pengap bercampur bau besi dan debu lama. Gibran menggenggam ratas berisi hard drive pemberian Suryo, sementara Purbaya menyalakan senter kecil di jam tangannya. Beberapa menit kemudian, mereka muncul di tepian sungai hitam yang sepi, hanya diterangi cahaya kota di kejauhan. Di belakang mereka, suara ledakan terakhir terdengar, rumah itu hancur, api menjilat langit. Dia tahu ini akan terjadi, bisik Gibran lirih. Purbaya menatap ke arah kobaran api, lalu menatap tas di tangan Gibran. Kalau begitu, kita pastikan pengorbanannya tidak sia-sia, katanya pelan namun tegas. Malam itu, mereka bersembunyi di gudang tua milik salah satu rekan lama Purbaya di Bekasi. Di sana, mereka berhasil menyalakan laptop dan membuka isi hard drive. File utama bernama Project Nexus Origin. Butuh waktu hampir 1 jam untuk melewati lapisan enkripsi. Begitu terbuka, layar menampilkan peta dunia digital dengan garis-garis merah yang menghubungkan ratusan rekening, perusahaan, dan nama pejabat. Tapi yang membuat darah Gibran membeku adalah satu folder kecil di pojok kanan bawah bertuliskan Indonesia Core Access. Saat dibuka, muncul daftar nama yang sangat mereka kenal, pejabat aktif, tokoh partai, bahkan 2 orang di lingkar inti kekuasaan nasional. Purbaya terdiam lama. Mereka bukan sekadar mencuri uang, katanya perlahan, mereka sedang membangun sistem kedua, negara di dalam negara, dengan ekonomi rahasia yang tidak pernah tercatat. Gibran mengepalkan tangan. Kalau ini sampai bocor ke publik, negara bisa kacau. Tapi sebelum mereka sempat mendiskusikan langkah berikutnya, layar laptop berkedip, dan muncul pesan otomatis, kami tahu kalian masih hidup. Serahkan drive itu, atau sejarah akan kalian tulis dengan darah sendiri. Udara di gudang tiba-tiba terasa dingin. Dari kejauhan, suara motor besar mendekat cepat. Mereka sudah ditemukan. Subuh menjelang ketika langit Jakarta mulai memerah. Purbaya dan Gibran masih bersembunyi di gudang tua di pinggiran kota. Suara motor yang mendekat semakin banyak, puluhan, mungkin lebih. Dari balik jendela pecah, mereka melihat pasukan bayangan berseragam hitam menyebar dalam formasi. Tak ada lambang resmi, tapi peralatan mereka canggih, senjata senyap, komunikasi terenkripsi. Gibran menatap Purbaya. Kalau mereka berhasil ambil drive ini, semuanya berakhir. Purbaya mengangguk, wajahnya keras seperti baja. Kalau begitu, kita buat. Dunia tahu sebelum mereka sampai ke sini. Ia menyalakan laptop, menautkannya ke sinyal darurat satelit presiden, jalur terakhir yang bahkan intel militer pun tak bisa pantau. Dalam hitungan menit, data Project Nexus Origin mulai dikirim langsung ke server istana dan lembaga internasional. Namun saat proses baru mencapai 70%, pintu gudang dijebol. Ledakan kecil memecah kesunyian subuh. Gibran menembak ke arah lampu luar untuk menciptakan bayangan, sementara Purbaya melindungi laptop.
Tembakan berbalas, percikan api dan debu memenuhi udara. Salah satu peluru hampir mengenai Gibran, tapi ia menunduk tepat waktu. "Teruskan uplotnya," teriaknya. Purbaya mengetik cepat, darah mengalir dari luka di lengannya, namun matanya tetap fokus ke layar. 30% lagi, gumamnya dengan suara gemetar. Tiba-tiba, sinyal jaringan terputus. Layar laptop membeku. Dari kegelapan muncul sosok pria bertubuh besar dengan wajah dingin, pemimpin pasukan bayangan itu. "Kalian tak tahu apa yang kalian ganggu," katanya datar. "Sistem ini menjaga stabilitas dunia. Kalau bocor, negara hancur." Gibran menatapnya penuh kemarahan. Kalau negara harus bertahan dari kebohongan, maka itu bukan lagi negara, itu penjara. Dengan satu gerakan cepat, Gibran melemparkan granat ke arah server cadangan, menciptakan kilatan cahaya besar. Sementara itu, Purbaya menekan tombol darurat terakhir, UPLOAD Force SEND. Layar laptop menyala terang, dan dalam detik-detik terakhir sebelum ledakan menelan ruangan, data itu terkirim ke seluruh dunia. Beberapa jam kemudian, berita besar mengguncang planet ini. Ratusan media internasional memuat laporan dengan tajuk, "Lebih besar dari, terungkap. Jaringan ekonomi gelap 1.600 triliun Indonesia bocor ke publik. Nama-nama besar terpampang, rekening luar negeri dibekukan, dan dunia keuangan global terguncang." Presiden Prabowo mengumumkan operasi bersih-bersih nasional, sementara Gibran dan Purbaya, yang selamat tapi menghilang dari publik, disebut sebagai pahlawan tanpa wajah. Dalam konferensi persnya, Prabowo berkata lirih namun tegas, "Kebenaran kadang menuntut pengorbanan. Tapi berkat dua orang yang berani, bangsa ini punya harapan baru." Malam itu, di sebuah tempat jauh di luar negeri, Gibran dan Purbaya duduk di balkon kecil menghadap laut. Angin membawa aroma garam dan kebebasan. "Kita mungkin kalah dalam politik," kata Purbaya pelan, "tapi kita menang dalam sejarah." Gibran tersenyum tipis. "Dan sejarah akan menulis, tak ada sistem yang abadi bila berdiri di atas kebohongan." Laut bergelora, seolah menjawab janji mereka. Dan di ujung cakrawala, mentari baru muncul, simbol babak baru Indonesia yang akhirnya mulai jujur pada dirinya sendiri. Ketika kebenaran akhirnya muncul ke permukaan, banyak yang bertanya, siapa sebenarnya musuh bangsa ini? Jawabannya sederhana, bukan orang, tapi sistem busuk yang dibiarkan hidup terlalu lama. Dua nama, Purbaya dan Gibran, mungkin kini menghilang dari publik, tapi langkah mereka mengguncang dasar kekuasaan. Mereka membuktikan bahwa dalam gelapnya politik dan kekuasaan, selalu ada secercah keberanian yang tak bisa dibeli. Karena pada akhirnya, uang bisa mengendap, kekuasaan bisa silih berganti. Tapi kebenaran selalu mencari jalannya sendiri. Dan kalian, penonton yang ada di balik layar ini, adalah bagian dari perubahan itu. Tekan tombol like jika kalian percaya kebenaran harus terus bersuara. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Purbaya CARGON. Agar kita terus membuka mata, menyingkap kebenaran di balik kekuasaan.